Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya sekalian. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian singkat kita terhadap pemikiran dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, masih seputar tentang ilmu pengetahuan. Tema yang akan kita bahas pada siang hari ini berkenaan dengan cara mensortir ilmu pengetahuan dari berbagai fan ilmu yang ada, atau dalam bahasa beliau adalah fi ikhtiyaril ilm. Mengawali kalamnya, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengungkapkan bahwa wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Hendaklah bagi penuntut ilmu ia memilih ilmu yang paling baik atau ilmu yang terbaik. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang ia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat ini, dan selanjutnya baru ia memulai mempelajari ilmu-ilmu lain yang ia butuhkan di masa yang akan datang. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ini menarik untuk dicermati serta direnungi, karena jika ungkapan ini disalahpahami, maka akan menimbulkan sebuah kesan bahwa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji seakan-akan mengenyampingkan ilmu lain selain ilmu agama, seperti ilmu ekonomi, ilmu bisnis, ilmu kedokteran, ilmu komputer, dan lain sebagainya. Padahal dari ungkapan di atas kita dapat memahami bahwa adanya pengintegrasian antara ilmu umum dan ilmu agama. Karena pada hakikatnya seluruh ilmu pengetahuan, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama, merupakan dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu itu dianugerahkan kepada segenap manusia agar supaya manusia dapat menjalankan perintah dan titah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak manusia diciptakan hingga ia dilahirkan ke muka bumi ini, setidaknya ada dua tugas pokok yang harus diselesaikan atau yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah sebagai abdun, yaitu hamba yang harus selalu tunduk, patuh, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sisi lain, kita juga diberi tugas untuk mengelola serta mensejahterakan lingkungan hidup alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah di sini berkenaan dengan bagaimana cara kita mengelola bumi. Tidak hanya mengambil manfaat dari bumi ini, akan tetapi kita juga diperintahkan bagaimana cara kita menjaga bumi ini dan bagaimana cara kita mensejahterakan alam raya ini. Sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat melaksanakan dua tugas pokok tersebut tentunya kita butuh ilmu pengetahuan dalam pengaplikasiannya. Oleh karena itu kita perlu mengklasifikasikan yang harus didahulukan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menyarankan kepada segenap para penuntut ilmu untuk mendahulukan menuntut atau mempelajari ilmu agama yang sedang kita butuhkan saat ini. Di antara ilmu tersebut adalah perihal tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya bagaimana cara kita tunduk, patuh dan taat kepada Allah jikalau kita tidak mengetahui ilmunya. Maka untuk memulai hal ini kita bisa memulai dengan hal yang sederhana, yaitu melalui rukun Islam ataupun rukun iman. Karena di dalam rukun Islam itu sendiri kita dituntut untuk melaksanakan nilai-nilai keislamannya yang sesuai dengan ajaran syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. Sedangkan rukun iman lebih menyoroti kepada aspek keimanan atau keyakinan, sehingga dua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menyarankan wa yuqaddimu ilma at-tauhid wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan 'indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Hendaklah seorang penuntut ilmu mendahulukan untuk mempelajari ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk mengenal Allah dengan dalilnya. Karena sesungguhnya imannya muqallid, imannya orang-orang yang ikutan, imannya orang-orang yang hanya percaya kepada Allah tanpa mengetahui dalil-dalilnya, itu sah, namun masih menuai perselisihan di kalangan para ulama. Sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sewajarnya lah kita mengenal zat pencipta alam semesta ini, termasuk yang menciptakan diri kita, sebelum kita jauh melangkah untuk mengenal hal-hal yang lainnya. Karena logikanya, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah ketika kita tidak mengenalnya? Bagaimana cara kita merasa tenang untuk hidup menetap di muka bumi ini, beraktivitas dan menggunakan seluruh fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengenal zat pencipta dari semua itu. Oleh sebab itu tidak sedikit ayat yang terdapat di dalam Al-Quran memberikan dorongan kepada kita sebagai seorang hamba untuk lebih mengenal siapa zat pencipta kita, sebagaimana yang terredaksikan di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kita tidak berfikir? Afala tatadabbarun, apakah kita tidak merenungi? Afalam yasiru fil ard, apakah kita kurang piknik di muka bumi ini sehingga kita tidak mampu untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menciptakan sesuatu tanpa ada kekurangan. Beberapa cuplikan ayat tersebut seharusnya dapat memberikan sedikit girah kepada kita untuk lebih giat dalam menuntut ilmu agama. Karena pada umumnya orang yang rajin ibadah tanpa mengenal Allah, maka ia akan mudah untuk lebih merasa takjub kepada dirinya.
dia akan lebih mudah merasa paling soleh sendiri. Beda halnya dengan ahli ibadah yang mengenal Tuhannya. Semakin ia rajin beribadah, maka ia akan semakin merasa hina di hadapan Tuhannya. Begitu halnya banyak orang yang semakin ilmunya itu bertambah, maka ia akan semakin jauh dari Allah, merasa semakin angkuh, congkak dan sombong berjalan di muka bumi ini. Beda halnya ketika orang-orang yang berilmu, orang yang mempunyai segudang ilmu pengetahuan, ketika dia mengenal Allah, maka dia akan merasa rendah hati dan merasa bahwa Allah mengetahui segalanya. Oleh sebab itu, pengetahuan umum yang luas tanpa didasari ilmu agama sama saja tidak ada. Begitu juga sebaliknya, pengetahuan ilmu agama yang luas tidak boleh melupakan untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Karena Allah telah mengamanahkan bumi ini untuk kita kelola. Selain untuk kita tempati, juga untuk kita kelola dan mensejahterakannya, menggunakannya, memanfaatkannya, dan tentu juga menjaganya. Bagaimana cara kita untuk melakukan semua itu ketika kita tidak mengetahui ilmu-ilmunya? Sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah beberapa ungkapan dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam tema fi ikhtiyaril ilm. Mudah-mudahan kajian ini, dengan adanya kajian ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah maupun pelajaran dari apa yang telah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji sampaikan melalui beberapa kitabnya. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahi kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, baik itu untuk urusan akhirat kita dan urusan duniawi kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.